Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks narasi sejarah. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan struktur teks narasi sejarah. Kita langsung ke materi. Pengertian dari teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Fungsi teks narasi. Berdasarkan ciri-ciri penulisan serta pengertian dari teks narasi yang sudah kita pelajari, teks ini memiliki beberapa fungsi, di antara lain yang pertama, menceritakan suatu kisah melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur pelengkapnya. Dalam tipe teks narasi tertentu, teks berfungsi untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengarnya akan sesuatu hal. Contohnya teks narasi sejarah. Kemudian yang ketiga, menyampaikan amanat atau pesan sosial melalui perwatakan tokoh dan berbagai kejadian yang terjadi di dalam ceritanya. Dan yang terakhir, menjelaskan secara terperinci mengenai suatu peristiwa hingga pembahasan sebab akibatnya untuk memperluas ilmu dan pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks narasi sejarah yaitu yang pertama, disajikan secara kronologis atau urutan peristiwa atau urutan kejadian. Kedua, bentuk teks cerita ulang atau recount. Yang ketiga, struktur teksnya orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang keempat, sering menggunakan konjungsi temporal. Dan yang kelima, isi berupa fakta. Struktur teks narasi sejarah. Bagian teks narasi disusun dari 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Struktur teks narasi berfungsi sebagai acuan dalam menyusun kerangka paragraf. Yang pertama, orientasi adalah bagian yang isinya tentang perkenalan atau pembuka dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa adalah bagian yang isinya tentang rekaman kejadian sejarah yang sudah terjadi. Seringkali penyampaiannya dengan urutan kronologis. Yang ketiga, reorientasi adalah bagian yang isinya komentar pribadi penulis mengenai kejadian atau peristiwa sejarah yang diceritakan. Reorientasi dapat diberi atau tidak, hanya sesuai keinginan dari penulis teks cerita sejarah tersebut. Contoh teks narasi sejarah dengan judul Kemerdekaan Indonesia. Paragraf yang pertama adalah sebagai orientasi atau pengenalan atau pembuka. Kemudian paragraf yang kedua sebagai urutan peristiwa, urutan secara runtut dan kronologis. Dan yang ketiga sebagai reorientasi. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah.
Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Agar lebih mudah memahami informasi penting, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya. Yang pertama, kata tanya "apa?" digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kedua, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Yang keempat, siapa? Digunakan untuk menanyakan tokoh atau perilaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa di dalam teks. Dan yang terakhir, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Bagian teks narasi atau strukturnya disusun oleh 3 bagian, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Agar lebih mudah memahami informasi penting teks narasi sejarah, kamu dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.